Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul penilaian kinerja yang beranggotakan 1. Zaid Sahel NIM 007, 2. Elina Tatiana NIM 008, 3. Laila Isnawati NIM 010, 4. Siti Halimatus Hadiah NIM 014. Pengertian penilaian kinerja: suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang. Sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara pengirim pesan dan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan penilaian kinerja: yang pertama adalah evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. 2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu. 3. Pemeliharaan sistem. 4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan. Manfaat penilaian kinerja bagi karyawan. Manfaat penilaian kinerja yaitu untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, dan yang ketiga, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Yang keempat, sebagai umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. Dan yang kelima, sebagai pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Bagi penilai, manfaat penilaian kinerja bermanfaat sebagai kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen berikutnya. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Dan yang keempat, identifikasi gagasan untuk meningkatkan peningkatan tentang nilai pribadi. Dan yang kelima, peningkatan kepuasan kinerja. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Kedua, buat penilaian. Ketiga, diskusikan dengan atasan. Keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Kelima, serahkan hasil penilaian kepada bawahan. Keenam, bahas hasil penelitian tersebut. Ketujuh, informasikan rencana pengembangan. Kriteria kinerja dibagi menjadi 5. 1. Ciri-ciri. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Kedua, perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. Ketiga, kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat dan perilaku yang berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. Keempat, pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. Kelima, meningkatkan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu, sekarang, dibandingkan dengan standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang periode penilaian. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu
Pada sebagian organisasi, penilaian dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun. Pekerja pertama kali dievaluasi menjelang berakhirnya masa percobaan. Mengevaluasi para karyawan baru beberapa kali selama tahun pertama mereka bekerja. Juga melakukan praktek yang lazim dilakukan. Metode penilaian menurut Monday dan No. Yang pertama adalah rating scales, yaitu menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala. Yang kedua, critical incidents, yaitu evaluasi mencatat apa saja perilaku pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. Yang ketiga, essay adalah evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang keempat, work standard, yaitu membandingkan kinerja setiap karyawan. Yang kelima, ranking, yaitu menampakkan pekerja sesuai peringkatnya. Yang keenam, forced distribution adalah penilaian harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori. Yang ketujuh, behaviorally anchored rating scale, yaitu evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.